kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Kersana, Ibu Siwi Sitoresmi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kersana, khususnya Bapak Hasanul Fauzan SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu pemaparan materi, dan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca hamdan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Puspita Indriana SPD. Kepada Ibu Dwi Puspita Indriana SPD disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahan. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk hidup.
Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Kersana kepada Ibu Sri Sitoresi SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kersana, kepada yang saya hormati Kurikulum SMP Negeri 2 Kersana, kepada yang saya hormati urusan kesiswaan SMP Negeri 2 Kersana, dan yang saya hormati CGP kita Bapak Hasan Nur Fauzan, dan yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru SMP Negeri 2 Kersana yang hari ini menghadiri acara diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat berkumpul dalam momen berharga ini. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya sebutkan tadi momen berharga? Karena Bapak Ibu, sekali lagi, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berperan sebagai pemateri diseminasi budaya positif seperti rekan kita Bapak Hasan. Ini termasuk momen berharga. Tidak semua orang bergerak dan menggerakkan. Guru penggerak itu kan motonya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini rekan kita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain sudah berada di fase tergerak dan bergerak. Nanti setelah menyampaikan diseminasi budaya positif itu berarti CGP kita sudah ada pada fase berikutnya, yaitu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah, yaitu rekan sejawat atau rekan guru SMP Negeri 2 Kersana, di mana nanti saling belajar. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Kenapa budaya positif itu harus diterapkan? Kenapa kita butuh budaya positif untuk diimplementasikan terhadap murid-murid kita? Esensinya, latar belakangnya nanti akan disampaikan secara detail oleh rekan kita. Nah, dari pemaparan nanti saya harapkan akan menjadi inspirasi bagi yang lain untuk sama-sama langsung kalkum. Ya, kalau orang Jawa itu langsung kalkum. Apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Hasan? Apa yang bisa kita terapkan di sekolah? Apa yang bisa kita persembahkan untuk peserta didik kita? Kemudian Bapak Ibu yang lain nanti dapat mengadaptasi ATM, ya, adaptasi, amati, tiru, modifikasi, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemarin saya sudah menekankan pada bahasan, silakan pemaparan yang disampaikan adalah rencana dari bahasan yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi untuk menambah referensi kami, Pak, ya, menambah referensi kita tentang apa saja sih yang bisa kita lakukan, apa saja sih efek atau imbasnya ada guru penggerak di sekolah kita, maka pemaparannya lebih ke
apa yang akan dilakukan oleh Pak Hasan tentang budaya positif. Selama ini kan di sekolah kita sudah berjalan banyak kegiatan budaya positif ya. Nah, maka nanti dengan pemaparan Pak Hasan ini akan semakin memperkaya wawasan kita. Kemudian bisa dijadikan referensi untuk dilaksanakan bersama-sama, terutama mungkin oleh kesiswaan, oleh guru-guru di sekolah. Tadi yang bisa kita ambil, kita terapkan apa? Kemudian untuk di kelas Pak Hasan sendiri, nanti yang dipaparkan itu yang dilaksanakan, ya Pak. Tidak lepas dari kebutuhan kita akan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi harapan saya adalah inovasi, ini kan termasuknya inovasi. Inovasi dari Pak Hasan ini nanti akan berimbas pada atau akan menekankan pada peningkatan kompetensi literasi dan atau numerasi, sehingga bisa kita kembangkan bersama di sekolah menjadi suatu terobosan untuk meningkatkan rapot pendidikan kita yang tahun ini ternyata memang banyak yang turun dibandingkan tahun kemarin, sehingga tidak tertumpu hanya pada pihak manajemen sekolah. Jadi dari CGP atau dari guru yang lain mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di kelasnya, bisa saling berbagi praktik baik pada sesama rekan sejawat, pada sesama rekan komunitas praktisi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika mungkin di benaknya muncul banyak pertanyaan, dicatat. Saat Pak Hasan memaparkan, jangan mencatat yang mau ditanyakan apa. Nanti bisa kita adakan sesi tanya jawab. Kalau sudah kepo, sudah ini apa sih Pak Hasan bertanya-tanya, nah, nanti kan akhirnya kepengen daftar guru penggerak, ya Bumi. Masih 2 hari lagi Bapak Ibu, masih ada waktu. Silakan daftarkan diri Anda segera di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Jadi sama-sama kita nanti bergerak dan menggerakkan. Begitu Bapak Ibu kiranya pemaparan atau prolog yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sitorus SPD MPD atas sambutannya. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa menambah semangat untuk kita untuk dapat mengikuti CGP di angkatan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang keempat yaitu pemaparan materi tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Nur Fauzan SPD selaku pemateri. Kepada Bapak Hasan Nur Fauzan SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syarri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Siti Sitorusmi MPD dan kepada yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Karsana, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya
sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di ruangan ini siang ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, ada pun yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai kegiatan budaya positif. Jadi pada dasarnya kegiatan ini bagian dari tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai budaya positif modul 1.4, dan harapan kami bukan hanya sekedar menjadi tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 9, tetapi kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke kegiatan pemaparan mengenai budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita bahas hari ini ya. Apakah Bapak Ibu setuju apabila beberapa hukuman memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah itu dapat meningkatkan siswa? Setuju Bapak? Oke. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Satu lagi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju pula seandainya guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Nah itu artinya Bapak Ibu punya pendapat sendiri ya, tidak ada yang salah, setuju atau tidak ya. Itu pendapat Bapak Ibu yang tujuannya yang pasti sama, yaitu untuk menjadikan siswa-siswi kita mempunyai perilaku yang baik ya. Tanpa mengurangi hormat saya kepada Ibu Siwi, barangkali Ibu Siwi mau ke depan untuk mengikuti sekaligus melihat kegiatan ini ya. Kalau di samping kan tidak kelihatan ya Ibu ya. Oh di sini aja. Terima kasih Ibu. Ya semoga kegiatan ini nanti kita ada berkaitan dengan pertanyaan ini ada perubahan atau mungkin tetap konsisten dengan tadi yang jawaban Bapak Ibu, yaitu setuju. Kita masuk ke berikutnya Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolahan. Artinya budaya positif sebenarnya sudah banyak kita lakukan Bapak Ibu di sekolah kita ya. Contohnya seperti 5S, sopan santun sapa salam ya. Terus apa lagi? Sopan santun salam sapa senyum ya. Itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, cuma tinggal meningkatkannya agar semakin kesini semakin maju dan tetap konsisten berjalan. Karena saya lihat semakin kesini hanya beberapa guru yang aktif ya. Jadi kita bersama-sama mengaktifkan. Ada kegiatan budaya positif. Kita pernah mengadakan membuat mading Bapak Ibu. Dulu waktu saya di sini pertama kali mading itu aktif yang saya lihat ya. Setiap tempat yang ada madingnya itu pasti ada entah itu puisi, entah itu berkaitan dengan sekolahan ya, yang tentunya itu manfaatnya ada buat siswa-siswi kita. Apa salah satu manfaatnya? Menjaga literasi siswa-siswi kita. Karena yang kita pahami sekarang anak-anak kita, siswa-siswi kita itu sungkan untuk membaca buku ya. Jadi mari kita bersama nanti berikutnya mengembangkan mading di sekolah kita. Ada juga yang beberapa guru kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Ya, dulu sudah berjalan
kita kembangkan lagi, kita bersama-sama. Minimal keyakinan kelas itu dimulai dari kelas kita ya. Ada keyakinan sekolahan, ada keyakinan kelas. Minimal dari kelas kita, masing-masing wali kelas menerapkan keyakinan kelas. Kalau kita konsisten bersama setiap kelas ada keyakinan kelas, saya yakin budaya positif itu akan dapat terlaksana dengan baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif ya, ada namanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, dari keempat ini manakah yang paling seru kayaknya untuk dibahas? Yang mana Pak Cai? Segitiga restitusi. Kalau dilihat kayaknya seru ya untuk dibahas ya. Nanti kita akan bahas ke Ya Pak Cai. Iya, sebelum kita masuk ke mengenai budaya positif, mari kita bersama-sama Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu anggap dari telapak tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, dari tangan Bapak Ibu anggap saja ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, entah itu bentuk barang, entah itu benda dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu tutup tangan Bapak Ibu, ya, tutup rapat-rapat, jangan sampai terbuka. Nah, tugas teman Bapak Ibu sampingnya adalah membuka tangan Bapak Ibu dengan cara apapun, ya, entah itu dengan cara merayu, entah itu dengan cara memaksa, ya, menghardik, atau dengan cara memberikan uang. Boleh Pak? Hah? Boleh, barang itu bisa dibuka Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, apakah mampu kalian membuka? Coba praktekkan Bapak Ibu. Ini berpasangan nanti Di sampingnya saja Bapak. Kurang ya? Oke, sudah. Boleh. Nah, dari percobaan ini maksudnya apa? Artinya setiap kita itu pasti ada keinginan untuk mempertahankan apa yang menurut kita sangat berharga. Tapi kemungkinan kita membukanya, kemungkinan ada nggak? Ada, ya. Artinya ada dua macam, bisa kita membuka, bisa kita menutup, tergantung dari tujuannya apa di sini. Ada manfaatnya apa kalau kita buka, ya. Tapi pada dasarnya membuka atau menutup itu karena adanya keinginan dari dalam diri, intrinsik ya, dalam diri untuk membuka atau menutup. Membuka bisa terjadi mungkin karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Mungkin karena dipaksa, ya, pengaruh orang ketemu bapak tak sambel ya. Terus dibuka, ya. Bisa jadi karena itu. Atau mungkin karena ada iming-iming hadiah, ketak nih 2 juta tapi dibuka tangannya. Mau ya. Atau bisa jadi kalian mau Bapak Ibu mempertahankan karena tekad yang luar biasa untuk mempertahankan, karena itu bagi Bapak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi pada dasarnya membuka atau menutup, mempertahankan tangan itu karena ada keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri, bukan karena adanya motivasi dari orang lain Bapak Ibu, bukan, tapi pada dasarnya dari diri sendiri. Itu namanya keinginan dari intrinsik, untuk intrinsiknya. Jadi ada 3 macam ya. Bukan itu karena adanya hukuman atau tidak nyamanan, atau karena adanya penghargaan, atau karena adanya diri sendiri, sehingga kita mencoba untuk mempertahankan tangan itu untuk tetap menutup. Itu yang terjadi pada siswa-siswi kita Bapak Ibu. Pada dasarnya siswa-siswi kita itu sesuatu yang mereka lakukan itu pada dasarnya pada diri mereka sendiri, keinginan mereka ya. Mereka mengikuti kita mengerjakan tugas ya karena keinginan dari diri mereka untuk melakukan sesuatu.
tapi atas dasar 3 macam tadi ya. Berikutnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang kontrol. Jadi seringkali kita salah persepsi ya, salah mengkonsep mengenai kontrol ya. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Ini berdasarkan yang mengungkapkan adalah Dr. William Glaser. Beliau menyampaikan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya itu guru itu sebenarnya tidak mengontrol murid, tapi kita berpikir bahwa kita sebenarnya mengontrol murid. Mereka mau melakukan sesuatu itu karena keinginan kita. Aslinya bukan seperti itu Bapak Ibu. Mereka melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan mereka. Ada 3 yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin karena mereka melakukan sesuatu karena adanya ketidaknyamanan. Akhirnya mereka ya sudah mengikuti ibu guru. Kalau guru kayak gitu mainnya nih. Atau mungkin karena adanya penghargaan atau hadiah. Dan yang ketiga karena adanya keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu ya. Jadi berusaha untuk menerapkan nilai-nilai kedisiplinan sendiri ya, dalam diri hati. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya seperti membujuk, entah itu menggunakan bentuk penghargaan atau bentuk pemberian hadiah ya. Itu sama saja seperti mengontrol murid, dari guru mengontrol murid tapi dengan cara ini dan sebagainya, penguatan positif. Padahal untuk seperti itu efektif, bukan efektif dan bermanfaat. Tidak terlalu efektif. Efektif dan bermanfaat itu hanya dengan jangka pendek. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau anak sudah terbiasa dengan iming-iming penghargaan, mereka itu akan bekerja atau akan melakukan sesuatu itu karena atas dasar adanya hadiah Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada hadiah, lah duitnya apa kerja. Jadi bukan dari hati Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita kadang selalu berpikir bahwa mengkritik seseorang, mengkritik siswa dan membuat mereka merasa bersalah ya. Kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah kalau kamu kayak gitu terus. Jadi dengan berusaha untuk memelas tapi membuat dia itu merasa bersalah ya. Padahal sikap seperti itu kurang bagus dan itu bukan termasuk sikap yang bagus untuk menguatkan karakter siswa. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kadang berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur dan memaksa siswa-siswi kita untuk melakukan sesuatu. Kita selalu berpikir seperti itu. Padahal kembali lagi yang pertama tadi, bahwa setiap anak itu melakukan sesuatu karena atas dasar dirinya sendiri, bukan karena paksaan kita Bapak Ibu. Yang kembali ke berikutnya Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu suatu rangsangan Bapak Ibu yang kegiatannya itu berulang-ulang untuk adanya tanggapan yang sama maupun benar. Kegiatannya berulang-ulang respon yang nantinya menjadi kebiasaan dan perilaku. Nah, ini bagaimana sih seseorang itu dapat berubah stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi kalau dilihat stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama, menganggap kebutuhan kita itu sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dianggap semuanya sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan.
Nah, ini kalau stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Kita selalu berpikir yang buruk-buruk itu adalah suatu kesalahan. Padahal setiap atau semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus kontrol. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Presiden bisa mengontrol saya. Kepala sekolah bisa mengontrol saya. Padahal kalau secara teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda melakukan sesuatu hal itu karena adanya yang tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Kita sebagai pengajar pada dasarnya nggak bisa mengontrol siswa-siswi kita. Ya. Yang berikutnya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan teori kontrol, adanya kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu kadang kita berpikirnya kalau ada menang berarti ada kalah. Kalau teori kontrol ada menang dan menang. Model berpikirnya menang-menang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Menang-menang itu maksudnya apa? Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Itu teori kontrol Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Kita masuk ke yang pertama yang tadi sesuai dengan konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming. Jadi disiplin positif kadang-kala kita berpikir bahwa disiplin itu adalah suatu aturan yang harus dilakukan siswa-siswi kita, dipaksa ya. Mereka dipaksa harus mengikuti tuntutan yang sudah ada di sekolahan. Itu disiplin, kadang kita berpikirnya seperti itu. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama berpikir bahwa merubah paradigma disiplin menjadi disiplin positif, yang dimana cara penerapannya adalah sikap disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri. Artinya mereka sadar bahwa dirinya untuk melakukan sesuatu atas dasar keinginan sendiri, menumbuhkan secara tidak langsung, bukan memaksa tapi menuntun Bapak Ibu, menuntun agar mereka melakukan keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, masih ingat ini? Bapak Ibu sering mendengar atau melihat mengenai profil pelajar Pancasila. Dan pada dasarnya ini bagian-bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi di sini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Masih ingat Bapak Ibu lagu yang biasa dinyanyikan profil pelajar Pancasila? Nah, harus hafal dong ya, biar terbiasa mengingat. Kalau ada lagu itu biasanya kita ingat Bapak Ibu. Yuk kita bersama-sama yuk semuanya berdiri. Yang hafal Pak Mondo, Pak. Seminar kemarin Pak Mondo. Pak Mondo masih ingat nggak Pak Mondo? Boleh ketemu nggak Pak Mondo? Ini lagunya Bapak Ibu. Gimana ya Pak ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif,
dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Coba ulangi Bapak Ibu. Tadi nggak ada geraknya. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, dulu biasanya Bapak Ibu sebagai guru, sekarang ibarat seperti siswa. Kalau siswa disuruh kan biasanya diem ya. Kalau Bapak Ibu guru diem berarti nggak ada bedanya sama siswa ya. Coba Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng Pak Mondo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangannya buat Bapak Ibu guru SD. Luar biasa, berarti masih ingat Bapak Ibu ya. Terapkan itu dalam diri Bapak Ibu supaya ingat terus bahwa itu bagian dari tujuan kita untuk meningkatkan pelajar SMP Negeri 2 Kesanak menjadi profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pada dasarnya manusia ya itu memiliki motivasi perilaku ada 3 macam Bapak Ibu. Mereka termotivasi itu karena adanya 3 macam ini. Sekarang Bapak Ibu lihat di sini, kira-kira kita nggak usah siswa ya, kita nggak usah melihat siswa. Dari Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu guru sendiri, kira-kira termasuk termotivasi itu karena yang nomor berapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Coba Bapak Ibu. Biasanya keberapa? Jujur saja. Bapak Ibu biasanya termotivasi itu karena nomor berapa? Satu apa? Untuk menghindari karena ketidaknyamanan. Itu manusianya Bapak Ibu ya. Iya. Nomor Ada lagi nggak? Nomor 2. Nomor 2 karena adanya imbalan atau iya. Dan yang paling bagus adalah motivasi karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang sangat sulit sekali kita tentukan. Bahkan diri kita saja sangat sulit untuk menumbuhkan motivasi yang nomor 3. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu biasanya yang terjadi di siswa-siswi kita itu masih termotivasi karena nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu, karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman dan karena adanya penghargaan atau suatu hadiah Bapak Ibu. Nah, harapan kami di sini kita bersama-sama menumbuhkan siswa-siswi kita melakukan sesuatu, melakukan tindakan sesuatu karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri mereka dan karena adanya nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perhatikan Bapak Ibu, di sini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ciri-ciri ya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Banyak, tapi hanya beberapa yang saya tampilkan di slide ini ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan kira-kira posisi kontrol atau tindakan mana yang paling bagus untuk Bapak Ibu terapkan di siswa-siswi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling bagus? Dibaca dulu. Coba barangkali ada yang mau menyampaikan. Saya sukanya posisi ini. Menurut saya ini paling bagus untuk disampaikan, untuk dilakukan atau menyelesaikan masalah pada siswa-siswi kita. Untuk hukuman, siapa yang setuju dengan posisi hukuman, dengan tindakan hukuman? Satu ada ya. Yang lain berarti nggak pernah melakukan hukuman ya Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa ya, itu terserah Bapak Ibu. Artinya ini tujuannya sama ya, untuk menjadikan siswa-siswi kita jauh lebih baik. Ada yang setuju dengan cara posisi dengan tindakan konsekuensi?
Ada yang setuju Bapak Ibu? Kalau restitusi bagaimana Bapak Ibu? Ya, dari ketiga ini, ya mungkin kalian Bapak Ibu masih bingung ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga ini kami merangkum mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan di sini penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Biasanya tiba-tiba Bapak Ibu, karena kita merasa kesel ya, merasa marah, jadi kita langsung menghukum dengan cara kita sendiri. Terserah hukumannya apa ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dan hukuman itu biasanya bentuknya bisa verbal, kata-kata yang kasar, atau bisa bentuknya dengan fisik Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah. Satu arah itu berarti artinya terserah gurunya, hanya gurunya yang tahu, hanya gurunya yang menginginkan hukuman itu. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu hukuman Bapak Ibu ya. Jadi intinya kunci utamanya adalah sifatnya adalah tidak terencana. Tiba-tiba ya karena marah jadi jengkel akhirnya wis fokus abain gitu. Biasanya hukuman seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi itu yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi itu biasanya ketika Bapak Ibu membuat peraturan kelas, itu biasanya ditambah dengan adanya sanksi. Itu bagian dari konsekuensi. Jadi sanksi itu yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan. Kamu terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Tahu Bu? Nah, siswa-siswi sudah tahu. Tapi pembuatannya atas dasar sepihak, hanya guru yang menentukan sanksi atau konsekuensinya. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi dengan bukan penghukum, bukan konsekuensi, tapi dengan cara restitusi, mengajak siswa berkomunikasi, menyelesaikan masalah bersama, itu restitusi. Jadi dari ketiga ini Bapak Ibu kira-kira setujunya yang mana untuk melakukan tindakan kepada siswa-siswi Bapak Ibu ketika ada masalah? Gimana? Ketiga Bapak Ibu, ya, restitusi itu adalah tindakan yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah pada siswa-siswi kita. Yang kita lanjut Bapak Ibu berikutnya, yang di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Iya, inilah yang ada Bapak Ibu. Karena bakso sini Bu, sini karena ada bakso. Kalau bakso ada segar, mulus otaknya. Itu ada jalan belakang. Ada baju gua pengen soto, Pak. Ada segarnya. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Perhatikan Bapak Ibu di sini kita bersama-sama ya. Coba yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini untuk Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman Bapak Ibu 100 kali itu lumayan banyak sekali ya. Dan tidak sesuai dengan apa? Kesalahannya terlambat, tapi langsung disuruh membuat 100 kali dalam buku kalimat.
Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolahan. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Satu lagi Bapak Ibu, coba. Lari 5 kali lapangan karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena pelajarannya linear sesuai dengan kesalahannya, ya. Jadi lari lapangan itu tidak masalah, ya, karena pelajarannya adalah PJOK. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya Bapak Ibu diperhatikan di sini, dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan itu juga suatu bagian dari hukuman Bapak Ibu. Jadi ada beberapa macam di sini hukuman yang berkaitan dengan penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu kalau kita dilakukan secara terus-menerus, ya, itu akan menjadikan siswa-siswi kita akan terbiasa dengan adanya penghargaan. Sebenarnya itu manusiawi juga Bapak Ibu. Kadang kita juga kalau nggak ada penghargaan nggak mau bekerja, itu kesalahan kita juga termasuk perlu diperbaiki dalam diri kita, ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu kurang efektif, itu bagian dari pertama tadi sudah. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan itu biasanya kalau kita ngasih, misalkan yang juara itu ada 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Tapi yang kita kasih juara 1, kira-kira yang juara 2 sama 3 itu sakit hati atau gitu? Sakit hati, padahal merasa saya kan juara walaupun juara 2, 3. Nah, itu berarti merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini kalau ketiga macam ini berkaitan dengan tadi, karena kita melakukan itu karena adanya penghargaan atau hadiah. Jadi kalau tidak ada hadiah, penghargaan, ya itu akan mematikan kreativitas kita, kualitas kita, menurunkan. Yang berikutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan secara tidak langsung itu menghukum kita, karena yang tadi sudah disampaikan, kalau tidak ada penghargaan, ya nantinya kita akan lemas, ya, biasanya. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Pada dasarnya penghargaan itu memotivasi diri kita, ya, untuk lebih giat, untuk lebih maksimal untuk melakukan sesuatu. Tapi dalam jangka pendek saja Bapak Ibu. Dalam jangka pendek, jangan terus-menerus. Nanti mereka terbiasa untuk melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Pak Wondo. Menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas berdasarkan atas kesepakatan dari anggota kelas, di mana tidak ada paksaan, tidak ada suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan berarti mengikat. Kita semua kalau diatur ya memang baik, tapi merasa seperti orang yang terkekang, ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi kalau keyakinan kelas atas dasar persyaratan
ini kan hasil musyawarah kalian. Berarti apa yang sudah disepakati, apa yang sudah kita musyawarahkan harus dilaksanakan bersama-sama. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya. Terima kasih Pak Mondo, betul sekali ya. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu, mari kita bersama lihat contoh berikut ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Karena adanya aturan. Tapi biasanya karena ada aturan, jadi kita menggunakan helm kalau ada polisi saja ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada ya apa ya Mas? Tapi kalau kita melakukan sesuatu menggunakan helm itu atas dasar keselamatan, maka dimanapun, di tempat manapun kita akan berusaha untuk menggunakan helm. Ya. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu? Karena ada aturan. Misalkan kayak kemarin kita ada corona ya Bapak Ibu, ada aturan. Biasanya kalau ada aturan memakai masker, memakai atau mencuci tangan itu kita pada tempat-tempat tertentu saja. Ya. Tapi kalau atas dasar keinginan yang kuat dalam diri kita karena adanya keinginan supaya selamat tidak terkena corona, maka kita dimanapun akan berusaha untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Ini sebagai contoh. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan Pak Mondo bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi guru tahu, siswa tahu, dan sifatnya adalah universal. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Guru saja yang membuatnya. Yang penting disampaikan siswa, ini peraturannya gitu. Itu kalau peraturan. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Benar. Kesepakatan kelas. Oh, bentuknya apa? Kayak kemarin P5 kemarin. Iya, kemarin kita sudah mengadakan P5 project ya, sekaligus membuat keyakinan kelas. Yuk kita bersama-sama sedikit memahami prosedur pembentukannya supaya kita bisa memperbaiki kalau ada yang salah. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat atau idenya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nanti Bapak Ibu menyampaikan ke siswa-siswinya untuk membuat peraturan kelas, silakan dibebaskan ya. Nah, terus yang kedua, mencatat semua masukan pada murid. Bisa dicatat kita sendiri yang mencatat atau mereka menggunakan apa itu ya namanya ya? Kertas apa namanya itu yang kecil? Sticky note ya. Itu bisa menggunakan itu siswa-siswi. Nanti dituliskan setiap peraturannya, ditempel di papan tulis atau di kertas manila ya. Nah, terus setelah itu gantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya siswa-siswi kita menuliskan peraturan itu ada salah satu atau beberapa yang kalimatnya berbentuk negatif. Contohnya misalkan jangan buang sampah sembarangan. Harusnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau mungkin dilarang makan di kelas. Harusnya apa Bapak Ibu? Iya, makanlah sesuai dengan tempatnya. Kelas itu untuk belajar Bapak Ibu. Berarti jangan ditulis ya. Nah, itu biasanya ada kalimat-kalimat yang negatif, sifatnya adalah mengatur, itu dirubah bukan menjadi negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau
kita kita kelompokkan yang sama, biasanya ada yang kebersihan, piket ya, terus menghormati guru, itu yang sama-sama kita kelompokkan ya. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah kita kelompokkan masing-masing peraturan-peraturan kelas yang sama, kita buat keyakinan kelas. Apa saja sih keyakinan kelas? Bisa kedisiplinan, jagalah kebersihan, itu kan mencakup mengenai kebersihan. Terus misalkan tanggung jawab, terus menghormati orang yang berbicara. Nah itu adalah keyakinan kelas, mencakup banyak peraturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu nilai kebajikan yang sifatnya universal, mencakup di dalamnya banyak peraturan ya. Nah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka setujuilah dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi baiknya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswi, menandatangani kertas vanila atau bentuk yang besar ya, tanda tangani bersama bahwa kita setuju sepakat pembentukan keyakinan kelas tersebut. Setelah itu Bapak Ibu, keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas supaya siswa-siswi Bapak Ibu mengingatnya, selalu melihatnya agar mengikuti apa yang sudah disepakati bersama mengenai keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Nanti dulu Bapak Ibu. Terakhir saja ya Bapak, biar sekalian. Ya kita lanjut Bapak. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Nah ini yang tadi kita ingin sama-sama memperhatikan di sini. Ini yang bagian yang seru katanya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya dari sini saya minta ke Bapak Ibu untuk menuliskan pilihan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu bagus untuk Bapak Ibu terapkan sebagai posisi kontrol di kertas apa ini? Segini. Ya silakan Bapak Ibu tuliskan dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu posisi mana yang terbaik buat diri Bapak Ibu untuk mengontrol siswa-siswi Bapak Ibu menjadi jauh lebih baik. Nah posisi kontrol itu biasanya ketika kita berkomunikasi dengan siswa-siswi kita, ataupun ketika kita menghadapi masalah yang mereka hadapi ya. Ataupun mungkin mereka sedang melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi posisi mana yang terbaik menurut Bapak Ibu? Iya, dari kelima ini terserah. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Boleh 1, boleh 2. Semuanya saja. Kalau semuanya berarti kita seringnya berubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Ya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Terserah ya, bebas. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahkan ya. Semuanya pendapat Bapak Ibu dan boleh Bapak Ibu terapkan. Sudah Bapak Ibu? Yang menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling bagus untuk kita terapkan? Teman Bapak Ibu, teman Bapak Ibu. Oke. Kalau gitu kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk mengenai apa itu masing-masing posisi kontrol, kita bersama melihat beberapa
video mengenai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama ada posisi penghubung Bapak Ibu. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau apa Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini contoh posisi kontrol penghubung. Sekarang kita masuk yang kedua, posisi sebagai pembuat salah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, ini posisi pembuat salah. Biasanya siapa ini Bapak Ibu yang sering ini? Oh, Komodo. Nah ini menurut Bapak Ibu tadi posisi teman. Ini posisi teman Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Itu kayaknya saya. gitu. Habis, Bu saya udah bangun dasar ya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang baru bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap jaga kencang Bu. Ya sudah kesana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya sudah sampai sekolah. Beresin absen. Kamu ini ada-ada saja. Ya itu posisi teman Bapak Ibu yang tadi diharapkan demi ibu. Bis menurut baik demi bapak.
Yang berikutnya ada posisi pemantau. Ini posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita? Jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, berikutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang akan meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba benar-benar menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan beristirahat alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu contoh-contoh dari 5 posisi kontrol yang tadi kita sudah bahas. Ya. Terus masing-masing itu apa? Untuk 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama penghubung, Bapak Ibu. Penghubung itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Ya. Nunjuk-nunjuk biasanya menghardik kamu lagi biasa lagi Pak. Itu penghubung, Bapak Ibu. Terus dampaknya yang ditimbulkan adalah kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif, bahkan lebih ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya sering telat, malah semakin lebih ya sekalian bolos baik lah. Kalau masuk juga percuma, nanti dimarahi lagi ya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nada suaranya itu memelas, Bapak Ibu. Halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak ya, lesu. Biasanya dampak murid yang dirasa itu adalah merasa bersalah, merasa tidak harganya, saya tidak bisa membahagiakan orang lain ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Teman itu biasanya suaranya itu ramah, akrab, bercanda, ya kayak tadi.
sayang. Bahasa tubuhnya merampat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Di sisi lain ada posisi negatifnya, posisi positifnya, tapi juga ada negatifnya Bapak Ibu. Murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini positifnya, nyaman dengan guru itu. Ini termasuk dampak yang positif, tapi hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Bahkan kadang murid lebih nyaman sama guru itu saja. Ketika guru lain ada kesalahan atau mungkin bagi dia itu melakukan sesuatu yang tidak nyaman, maka dia akan tidak suka dengan guru itu. Bahkan guru yang dianggapnya sebagai teman itu akan menjadi guru sebagai curhatannya. Ya. Bu, guru kita kayaknya ya Bu ya, orang ngajarnya angel terus orang enak kalau kali ngajar ya. Kalau bahas apa-apa itu saya tidak mudah untuk memahaminya karena seperti itu. Kalau guru posisinya sebagai teman, menjadi sebagai curhatan yang akhirnya lebih sukanya sama guru tersebut saja ya. Yang keempat ada pemantau. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dampaknya apa yang terjadi kalau pemantau? Itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi biasanya tadi yang saya sampaikan ya, pada peraturan sekolah ataupun peraturan kelas itu biasanya dibuat sanksi atau konsekuensi. Yang akhirnya pemantau itu nanti mengaitkan dengan konsekuensi tersebut untuk melakukan sanksi kepada murid yang melanggar. Itu pemantau. Yang berikutnya ada posisi manajer. Posisi manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi posisi pemantau itu guru itu menuntun siswa-siswi kita untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengambil tanggung jawab mereka sesuai dengan keyakinan sekolah dan kelas, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, jadi manakah menurut Bapak Ibu yang paling bagus untuk diterapkan di sekolah kita? Mana Bapak Ibu? Penghukum Bapak Ibu. Kalau kita lihat awal mula sekolah kita seperti itu justru dari mulai membahas kepala dan dengan itu. Gitu Bapak Ibu. Betul, ini BS juga loh Pak. Iya. Tapi biar disiplin harusnya dilakukan. Oke, bagus Bapak Ibu. Sebenarnya itu bisa kita terapkan, tapi kita harus mengikuti zaman Bapak Ibu. Kalau kita melihat zaman perkembangan kita sekarang semakin maju, teknologi semakin maju, kita nggak bisa menerapkan penghukuman itu model lama dengan model sekarang, karena harus mengikuti zaman yang ada, di mana siswa-siswi kita serba tahu tentang dunia ini, tentang pengetahuan di luar sana. Bedanya apa? Bedanya mereka itu tidak ada yang menuntun, maka arahnya itu negatif positif diambil semua. Nah makanya posisi yang paling tepat itu adalah posisi manajer, karena mengikuti zaman yang ada Bapak Ibu. Dan bagus lagi yang dilaporkan ya. Iya betul. Ya berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5 macam yang biasa kita harapkan Bapak Ibu. Sekarang perhatikan Bapak Ibu beberapa contoh berikutnya. Berikut ini ya. Aku merasa bangga dan keren.
Menurut Bapak Ibu, ini contoh termasuk kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Apa kau dong? Kesenangan. Betul, iya. Yang berikutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu termasuk kebutuhan yang seperti apa? Kebebasan. Yang berikutnya, menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru. Itu bagian mana, Bapak Ibu? Menyetir mobil itu seru, berarti senang menyetir mobil. Nah ini permasalahan yang biasanya siswa-siswi kita lakukan. Nah ini sebelah kanan ya, ini termasuk bagian kebutuhan yang mana. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti siswa tersebut mengharapkan apa Bapak Ibu? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa ini? Kebebasan Bapak Ibu. Bebas, saya ingin bebas dengan cara pembelajaran yang menyenangkan buat saya. Yang berikutnya, aku sebel masa gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Karpet dewa ya, berarti. Padahal tujuannya Bapak guru itu untuk menunjukkan bahwa ini loh yang bagus. Tapi menurut dia itu saya nggak bagus gambarnya. Berarti itu termasuk kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, dalam restitusi tadi masih ingat nggak restitusi Bapak Ibu? Restitusi kalau kita lihat lagi pengertian dari restitusi. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah dalam proses restitusi itu ada 3 macam segitiga restitusi Bapak Ibu untuk menjalankan restitusi itu sendiri. Apa saja? Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Jadi yang pertama kita identitasnya distabilkan dulu. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Saya terlambat Bu. Ya, Pak Hasan juga kalau posisi seperti itu pasti terlambat sama seperti kamu. Nah itu untuk menstabilkan identitas siswa. Yang kedua pasti validasi kebutuhan atau validasi validasi kesalahan ya. Itu yang pertama contohnya, kamu tentu punya alasannya. Ya Pak Hasan tahu, kamu pasti punya alasannya ya. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Nah itu namanya validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat gak keyakinan kelas kita? Nah kalau masih ingat, kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Terus solusinya apa? Nah itu namanya menanyakan keyakinan. Itu 3 macam segitiga restitusi agar restitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Ya sebagai contoh Bapak Ibu, di sini ada contoh Bapak Ibu sehingga kita lihat bersama. Siap Sarah? Siap Pak. Sudah lama ya ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti Bapak akan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
membentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak berbuat seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jadikan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah, kamu akan menjawab seperti apa? Saya akan menjawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu Bapak Ibu contoh dari sejumlah eksekusi ya, yang perlu kita terapkan untuk melaksanakan resolusi dengan posisi manajer Bapak Ibu. Ya, dari sini kita ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Nah, setelah sampai sekitar resolusi, kita sampai ke langkah selanjutnya, yaitu terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya ya, dan mendengarkan saya berbagai macam saya sampaikan. Mungkin sampai ya untuk mendengarkannya Bapak Ibu. Ya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya cuma hanya simpel saja Pak untuk pertanyaan. Kalau kita lihat, walaupun kita belum CGP ya Pak ya, tapi saya juga belum minat di CGP. Itu saya lihat Pak Hasan tadi mengambil judul atau tema itu diseminasi budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Saya mau tanya ini aja Pak, dari tadi penerapan dan aplikasi bahasan yang telah diseminarkan melalui penerapan budaya positif, sebenarnya apa sih Pak bedanya diseminasi dengan sosialisasi Pak? Kelihatannya hampir sama tapi tidak serupa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu ya, karena seringkali kita tidak memilih hal yang jarang dipakai, kata-kata yang dipakai, bahkan itu bukan bagian dari pembahasan kita ya, karena kita tidak memilih ke bagian itu, padahal itu penting juga untuk dibahas. Diseminasi itu sebenarnya sama Bapak Ibu ya, dengan kegiatan seminar, implementasi, atau menyampaikan konsep, menyampaikan menjelaskan sesuatu gagasan, ide yang tujuannya ya untuk
bersama-sama memahami suatu konsep. Itu diseminasi Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang lebih paham mengenai apa arti dari diseminasi, mungkin bisa menambahkan. Pak Alek, nggak ada. Oh, Desi itu istrinya Pak Gus. Oh iya. Mohon maaf Bapak Agus, Bapak Mondo, itu saya libatkan nama-namanya ya. Padahal belum izin ya, harusnya ada uang izinnya ya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke, monggo Bapak Mondo. Diseminasi sama sosialisasi. Nanti Bu Bibi ya bisa mencari kalau BBI ya. Saya rasa lebih luas dengan diseminasi Pak. Kalau sosialisasi ini kita memberikan suatu pengetahuan atau suatu hal yang dibutuhkan atau yang akan kita berikan kepada orang lain. Kalau diseminasi itu ada proses, ada cara, tujuan dari hal-hal yang diberikan oleh narasumber. Jadi menurut saya lebih luas cakupannya diseminasi dari sosialisasi. Itu saja. Mohon dari pakar-pakar bahasa Indonesia ini Bu Nuraini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wondo atas tambahannya. Itu bagian dari penambahan pengetahuan juga buat saya. Monggo barangkali Bu Indri mau menambahkan. Bang, sudah jelas ya. Tadi sudah dijelaskan di paparkan langsung sama Pak Wondo ya, mengenai diseminasi. Nah, ngomong-ngomong, ada yang mau bertanya mengenai tadi yang dibahas selain diseminasi? Ada yang mau tanya? Bu Dewi, Pak Dodo, silakan Pak Dodo. Ya loh, Bu Dewi kasihan. Monggo lanjut aja Pak. Gak ada Bapak Ibu. Saya beri kesempatan ya, mumpung kita kumpul di sini, biar ini bukan hanya sekedar tugas saya saja, tapi ada ganjalan dari Bapak Ibu bisa disampaikan. Mumpung di sini ada angkatan 7 juga Bapak Ibu, ya guru penggerak angkatan 7, Pak Wondo, angkatan 7, Pak Alek. Kalau saya kurang mantap penjelasannya bisa nanti dibantu sama Pak Junir juga. Ya. Iya, mereka sudah ke Solo mengikuti seminar ya kemarin, upgrade ya. Jadi jam kerjanya itu sudah tinggi. Jadi kalau ada ganjalan, silakan ganjalan di pikiran, di hati, disampaikan saja. Bumi barangkali mau tanya? Ada? Oke, monggo. Oke, Bapak mau tanya, entah tadi yang saya diajak ngobrol atau memang belum, itu perbedaan antara kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu apa Pak? Perbedaannya apakah beda, apakah sama? Kesepakatan kelas sama keyakinan kelas, itu saja. Tadi antara keyakinan dengan ya, terima kasih. Ini saya mau jawab pertanyaannya Bu Erna. Tadi apa sih bedanya kesepakatan dengan yakin? Kalau yakin itu hurufnya 5 Pak, tidak bisa dibaca dan dirasa. Itu cuma hanya saya dengan kamu saja. Kalau kesepakatan itu saya dengan kamu melibatkan orang tua disahkan, itu namanya kesepakatan. Nah, jadi seperti itu. Aduh, kira-kira sudah jelas ya Bu Erna ya? Jawab dulu ya. Ya, saya jawab dulu nanti. Ya, apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ambilnya dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu banyak, ada kedisiplinan, ada kebersihan kelas, ada tanggung jawab,
ada menghormati, menghargai, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi itu bagian dari keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, buatlah 3 atau 5 keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati dengan siswa-siswi. Kalau kesepakatan kelasnya apa? Kesepakatan kelas itu lebih lebih luas Bapak Ibu. Peraturan kelas sudah disepakati dengan guru maupun siswa, itu namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa, itu namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu lebih luas, baik peraturan maupun keyakinan itu masuknya kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan lebih khusus lagi, hanya fokusnya pada nilai-nilai kebajikan. Gitu Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu peraturan yang tidak melibatkan objek. Nilai kebajikan yang universal, yang artinya di dalamnya mencakup banyak peraturan yang sudah disepakati. Peraturan positif, kalimat positif Bapak Ibu. Boleh. Kelibatan objek harus disepakati. Iya boleh. Ada yang mau tanya? Nah ini belum ini. Pak Rizal? Yes. Saya dari awal dulu itu kan sudah pernah menyampaikan kesepakatan kelas ya. Tapi terus terang saya belum pernah menerapkannya, belum pernah membuat di kelas saya. Baru kemarin setelah ada proyek P5, itu kan ada tugas untuk siswa membuat kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan, untuk kesepakatan kelas itu kan dibuat dari siswa itu mengutarakan apa yang siswa-siswi itu inginkan gitu ya Pak, yang ada di dalam kelas. Nah itu kan nanti di sini tadi diterangkan nanti dipilih lagi kan ya Pak ya. Nah kalau misal ada kesepakatan yang diinginkan oleh siswa ternyata itu tidak terpilih, tidak tersepakati, apakah itu nanti akan membuat kecewa siswa atau memang harus semua dari yang siswa tulis itu kita buat kesepakatan semuanya? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Ya. Nah, pembuatan kesepakatan kelas tentunya setiap aturan yang siswa-siswi buat itu harus kita gunakan Bapak Ibu. Karena tadi yang disampaikan Bu Umi betul. Jangan sampai kita membuat salah satu siswa yang akhirnya tidak setuju dengan kegiatan keyakinan kelas tersebut karena apa yang dia pilih itu tidak digunakan. Terus alangkah bagusnya ketika membuat peraturan kelas itu kita tidak mengetahui peraturan yang mereka buat itu punya siapa. Jadi ditulis papan tulis atau pakai kertas itu apa namanya? Sedikit iya kertas itu ya, kertas kotak lah ya. Itu anak-anak buat terus ditempel di papan tulis atau kertas dan dikelompokkan. Semuanya harus masuk Bapak Ibu karena namanya kesepakatan kelas berarti setiap siswa harus adanya kesepakatan dan tidak ada rasa tidak enak ataupun iri hati. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ini terakhir. Karena terkait tadi masih mau ya, ya Bu. Ya, untuk kesepakatan kelas itu tidak terbatas ya Bu. Jadi tergantung kelas peserta kelasnya karena kesepakatan. Terus kemudian guru juga menawarkan ada lagi kesepakatan yang akan kita sepakati. Nah, kalau memang semua siswa sudah mengeluarkan kesepakatan, ya sudah kita tutup, itu jadikan sebuah kesepakatan kelas. Entah itu isinya kalau 20 atau 30, nah kita tuliskan semua. Itu kesepakatan kita. Barangkali kan kalau kita sendiri kan tadi idenya sedikit ya Pak. Tadi kayak pelajaran cuma 3, mungkin siswa bisa 4, 1 siswa atau apa, kita bisa tuliskan semuanya. Itu nanti dijadikan sebagai kesepakatan kelas dan sifatnya bisa berubah-ubah tiap
hari Pak, atau per bulan sekali atau di upgrade ya. Mungkin sudah pesan kita ganti, ini sudah tertib, ganti lagi, oh diganti lagi ini biar levelnya naik terus. Dan tadi Pak Hasan juga menyebutkan masih peraturan ya Pak, masih peraturan, ini kesepakatan Pak, jadi bukan peraturan ya Pak. Peraturan kan kayak kata tertib itu ya. Tadi kan Pak Hasan seringkali menyebut peraturan atau apa gitu. Kemudian dari semua penjelasan Pak Hasan ini sudah bagus ya. Tapi kita CGP Angkatan 70 belum bisa melaksanakan budaya positif. Mungkin sedikit dari sekian banyak materi hanya bisa sedikit ya. Karena apa? Karena semuanya kita didukung oleh sarana prasarana sekolah juga. Kalau sarana prasarana sekolah ada pastilah budaya positif itu ada, dan budaya positif pun kian hari kian hilang di kita sekolah kita. Jadi saya harap nanti akan semakin menjadi guru penggerak makin banyak, maka akan semakin kuat. Kalau kita cuma berlima saja, saya yakin belum kuat Pak. Jadi kita harus semuanya jadi guru penggerak agar sekolah kita yang kita singgahi ini tiap hari rumah kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi dengan harapan ini Pak Hasan guru penggerak kelas angkatan 9 sudah muncul nanti 10, 11 makin banyak makin bagus karena dari itu sarana prasarana, kemudian SDM-nya juga harus mumpuni. Jadi banyak Pak Guru yang rekan-rekan kita juga yang guru penggerak juga seperti ini ya, karena sarana prasarana kita tidak mumpuni. Kita mau bergerak ini untuk kesepakatan sekolah pun sekarang kan kita sekolahnya tidak tertulis Pak. Jadi kita bingung nanti apa ini kurang apa literasi lah di sekolah kita, tidak ada literasi di tiap-tiap sudut sekolah kita kan tidak ada ya. Jadi kan ya ada tapi sedikit lah, nah kurang banyak. Kalau saya lihat di sekolah lain banyak sekali bacalah buku, ini literasi, tapi sekolah kita kemudiannya itu saja Pak, mungkin tambahan saya Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dan mengingatkan kembali kepada saya. Jadi sebenarnya ini Pak Alek, tadi yang saya sampaikan ada namanya peraturan atau kita lebih kenal peraturan negatif. Jadi awal siswa-siswi itu membuat peraturannya sendiri, yang dimana pasti ada beberapa yang kalimatnya negatif dan menjadi kalimat-kalimat positif. Itu sebenarnya Bapak Ibu, bukan peraturan menjadi kesepakatan, bukan. Jadi peraturan negatif dirubah menjadi kalimat-kalimat positif, setelah itu ditentukan, dikelompokkan yang sama, terus dijadikan keyakinan kelas, mengambil dari nilai-nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan. Kemarin yang saya pelajari itu yang kita berbagi. Terus Bapak Ibu terima kasih untuk saat ini. Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti dan menghadiri acara budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita ikuti bersama itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi sedikit tambahan dari saya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk budaya positif bisa kita terapkan Bapak Ibu. Seringkalinya kita dari diri kita sudah negatif dengan namanya budaya positif. Itu yang kenapa selalu kita tidak bisa melaksanakan budaya positif. Jadi untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara paling tidak dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jangan melihatlah kalau yang lain nggak jalan percuma saya jalan. Minimal dari diri kita sendiri, dimantapkan dari hati dan pikiran untuk menggunakan cara-cara budaya positif. Setelah itu baru kita berpikir bagaimana sih supaya sekolah kita ini bisa melaksanakan budaya positif. Banyak seperti sebenarnya Bapak Ibu, bisa kita dengan melaksanakan praktisi ya, diskusi guru ya, pembentukan diskusi guru-guru ya, misalkan dijalankan setiap bulan atau setiap 2 bulan untuk menyamakan
persepsi untuk menyamakan konsep agar yang kita harapkan budaya positif itu dapat berjalan lancar. Misalkan mulai dari kelas-kelas dulu ya. Nanti insya Allah saya akan menjalankan keyakinan kelas, terus kegiatan mandi di kelas ya, sama perpustakaan pojok kelas yang harapan kami akan menjadikan kelas itu siswa-siswinya itu tergerak kembali untuk membaca, menjalankan literasi kelas. Dari situ harapan kami Bapak Ibu guru juga ikut bersama-sama, yuk kita bersama-sama menjalankan kegiatan di kelas, minimal di kelas dulu, baru kita meranjak ke sekolah untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang literasi ya, berbudaya, membaca dan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada MC kita Ibu Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Fauzan SPD atas pemaparan materi tentang budaya positifnya. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa menambah wawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf sebelum ditutup ada feedback dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak ya Pak. Maaf tadi terlambat karena dari Purbalingga ya. Namanya tamu jauh, diulang ya nggak enak. Padahal masih berseragam. Ini Ibu Kepala Sekolah tadi mohon pamit karena jam 1:30 harus melaksanakan tugas lain yang lebih penting. Beliau menitipkan feedback kepada kita semua, menekankan agar setiap guru khususnya dan warga sekolah pada umumnya untuk sadar budaya positif. Di mana namanya sadar berarti timbul dari pribadi masing-masing. Sudah kita saksikan Pak Hasan memberikan berbagai macam ya, pengetahuan kepada kita mengenai budaya positif. Dari kata sadar itu akan melakukan inovasi-inovasi yang ada khususnya di kelas kita masing-masing, baik itu Bapak Ibu pengampu wali kelas maupun pengampu mata pelajaran ya. Dari kelas sehingga menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudah disampaikan pada bahasan, mari kita mulai dari diri sendiri. 3M. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari hal yang terkecil. Mulailah dari sekarang. 3M. Ya. Ini kunci kita untuk melaksanakan budaya positif. Apa yang sudah disampaikan pada narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Hasan Fauzan. Nah, ada aturan, ada kesepakatan, kemudian tadi keyakinan, kita bisa membedakan mana itu kesepakatan, mana itu keyakinan, mana peraturan. Peraturan hari ini berseragam hitam. Waduh, saya seragam hitamnya lagi dicuci. Akhirnya pakai batik security ya, kan seperti itu. Sebagai guru kita mungkin orang nuruti aturan teman, kan seperti itu. Tapi karena ini merupakan hal yang lumrah yang wajar, kita sesama guru kemudian
tentunya kita maklumi. Kita tidak hanya urusi pakaian aja, banyak pikiran-pikiran yang harus kita lakukan. Ya, nasi kamu harus tambah film lah, nasi kamu harus tambah lah. Apakah waktu kita terhabiskan oleh pakaian saja ngurus itu kan tidak ya. Makanya sebisa mungkin saya tadi sampaikan, mulailah dari kita sendiri, mulailah dari hal yang terkecil, dan mulailah dari sekarang. Semoga titipan dari Ibu Kepala Sekolah menjadi pecut kita bersama, khususnya saya sendiri sebagai wakil dan Bapak Ibu semua sebagai guru di SMP Negeri 2 Kesana. Semoga ke depan dengan bertambahnya satu calon guru penggerak akan menjadikan sekolah kita lebih maju dan lebih sedikit inovasi ke depan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwono Sumur SPD atas penyampaian feedbacknya. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerja, selamat. Sukses.